Di sebuah kota kecil yang damai, terdapat keramaian forum antaragama yang penuh ketegangan, seorang bocah berusia 10 tahun bernama Huda muncul dengan ketenangan dan kecerdasannya, menantang seorang biksu tua yang meremehkan ajaran Islam. Apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar debat biasa, melainkan sebuah kisah tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan cahaya kebenaran yang mampu mengguncang keangkuhan hingga membawa pelajaran berharga bagi seluruh kota. Di tengah teriknya matahari siang, alun-alun sebuah kota kecil yang biasanya sepi berubah menjadi lautan manusia. Spanduk-spanduk dengan tulisan, "Forum Terbuka Antaragama," berkibar di setiap sudut, menandakan sebuah pertemuan lintas keyakinan yang langka namun penting. Beragam pemuka agama hadir, ada pendeta, ustaz, biksu, bahkan pemuka kepercayaan lokal yang mengenakan pakaian adat. Masing-masing membawa semangat untuk menyuarakan ajarannya, namun di antara mereka, seorang biksu tua bernama Tobi mencuri perhatian. Posturnya tegak, sorot matanya tajam, dan mulutnya tak henti melontarkan argumen-argumen filosofis yang menggugah dan terkadang tajam terhadap agama-agama selain Buddhisme. Tobi memang telah dikenal luas sebagai tokoh yang lantang, seorang pemikir keras kepala yang lebih suka menyerang daripada mendengar. Ia telah mengelilingi banyak tempat untuk menghadiri debat-debat terbuka, dan di setiap forum ia selalu menjadi pusat kontroversi. Baginya, semua agama lain hanyalah hasil rekayasa budaya dan psikologi massa. Ketika ia melontarkan kritik tajam terhadap konsep wahyu dalam Islam, kerumunan yang tadinya tenang mulai bersuara. Beberapa terlihat gusar, lainnya memilih diam. Namun satu sosok mungil berdiri dari tengah kerumunan dan melangkah maju ke arah panggung kecil tempat para pembicara berdiri. Sosok itu adalah seorang anak laki-laki, tak lebih dari 10 tahun. Namanya Huda, anak seorang pedagang kitab di pasar kota. Ia dikenal sebagai anak yang luar biasa. Meskipun usianya masih sangat muda, Huda telah menghafal Al-Quran 30 juz dengan tartil dan juga mempelajari tafsir dari berbagai ulama klasik dan kontemporer. Wajahnya tenang, gerak tubuhnya penuh adab, dan sorot matanya menyiratkan kecerdasan yang luar biasa. Saat Tobi menantang siapapun untuk membuktikan kebenaran wahyu Al-Quran, Huda mengangkat tangan. Orang-orang menoleh, terkejut melihat bocah itu maju ke depan. Panitia forum pun memberikan mikrofon dengan ragu, namun tak seorang pun menghalangi. Dalam diam yang mendebarkan, Huda mulai bicara. Dengan suara yang jernih dan tenang, Huda menyebutkan satu demi satu ayat dari Al-Quran yang berkaitan dengan konsep wahyu dan kenabian. Ia mengutip dari surat Al-Baqarah, An-Nahl, dan Al-Isra dengan hafalan yang fasih. Bukan hanya itu, ia juga mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan tafsir dari Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Penonton takjub, tak menyangka anak seusia itu mampu merangkai argumen setajam pedang dan seindah untaian mutiara. Tobi, yang sebelumnya duduk dengan percaya diri, mulai menunjukkan ekspresi bingung. Tangannya yang tadi berkibar-kibar kini dia menggenggam kursi. Namun bukan hanya isi perkataan Huda yang menggugah, melainkan caranya menyampaikan. Tidak ada emosi yang meluap, tidak ada serangan pribadi. Huda berbicara dengan kelembutan dan ketegasan seorang yang bijak. Ia bahkan sempat memuji Tobi atas semangatnya dalam mencari kebenaran, sebelum menunjukkan letak kekeliruannya. Forum yang awalnya riuh menjadi sunyi, hanya suara bocah itu yang terdengar. Tobi mencoba memotong, tetapi Huda menjawab dengan tenang, mematahkan setiap argumen dengan dalil dan logika yang runut. Seseorang di antara penonton berbisik, seperti melihat Imam Syafi'i kecil. Wajah Tobi mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia yang datang dengan niat mempermalukan umat Islam, kini justru dipatahkan oleh seorang anak kecil. Beberapa hadirin mulai bertepuk tangan pelan, bukan sebagai ejekan, melainkan penghormatan atas keberanian dan kebijaksanaan Huda. Tobi terdiam, matanya menatap lurus ke arah bocah itu, seakan ingin menemukan celah, namun tak bisa. Untuk pertama kalinya dalam karir debatnya yang panjang, ia kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa tersenyum masam saat Huda duduk kembali di tempatnya. Suasana forum kembali berjalan, tetapi aura yang menyelubunginya telah berubah. Tak ada lagi semangat provokasi, tak ada lagi nada-nada tinggi. Semua pembicara berikutnya tampak lebih hati-hati dan sopan. Di tengah kerumunan, beberapa tokoh agama mendekati Huda, memuji dan menanyakan siapa gurunya. Namun Huda hanya menjawab singkat, "Saya belajar dari Al-Quran dan para ulama yang mencintainya." Hari itu, di alun-alun kecil yang sederhana, lahir sebuah kisah yang kelak menjadi buah bibir masyarakat. Seorang bocah yang membungkam kesombongan dengan ilmu dan adab. Tobi yang biasanya berdiri penuh wibawa,
kini menyandarkan punggungnya ke kursi dengan pandangan tajam ke arah Huda. Ia tidak bisa membiarkan dirinya dikalahkan begitu saja, terlebih oleh anak kecil. Dengan suara lantang yang sengaja ditinggikan, Tobi mengulangi kembali argumen-argumen klasik yang biasa ia lontarkan. Ia mempertanyakan asal-usul wahyu, mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah kitab bisa bertahan selama berabad-abad tanpa perubahan, dan menyindir Nabi Muhammad sebagai hanya tokoh historis biasa. Kata-kata Tobi dibumbui dengan kalimat yang sinis dan ofensif, mencoba mengguncang dasar kepercayaan umat Islam yang hadir. Namun Huda tidak gentar. Ia berdiri kembali, wajahnya tenang seolah kata-kata pedas Tobi tidak menyentuh hatinya sedikit pun. Dengan suara lembut namun jelas, ia mengucap, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengutip ayat dari surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Penonton kembali terdiam. Huda lalu menjelaskan bagaimana Al-Quran dijaga melalui hafalan jutaan manusia sejak awal diturunkan, sesuatu yang tak pernah terjadi pada kitab lain manapun dalam sejarah dunia. Tobi mencoba menyerang dari sisi sejarah. Ia mengklaim bahwa banyak versi Quran yang beredar dan mempertanyakan otentisitas mushaf yang sekarang digunakan. Huda menjawab dengan sabar, menjelaskan kodifikasi Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan, dan bagaimana perbedaan yang dimaksud Tobi hanyalah qiraat yang diakui dan tetap dalam batas yang diizinkan oleh Rasulullah. Bahkan, ia menyebutkan nama-nama imam qiraat dan contoh bacaan yang berbeda namun sah. Mata Tobi membulat. Ia tidak mengira anak sekecil itu tahu hal-hal yang bahkan sebagian ulama pun jarang bahas secara publik. Melihat argumennya tak berhasil, Tobi mencoba membelokkan debat ke arah isu-isu sosial, kekerasan dalam Islam, sejarah perang, dan perlakuan terhadap kaum minoritas. Tapi Huda tetap tenang. Ia menjelaskan konteks ayat-ayat yang sering disalahpahami, bahwa Islam turun dalam masa yang penuh kekacauan dan konflik, dan bahwa semua hukum perang dalam Islam selalu dibatasi oleh etika dan larangan keras terhadap pembunuhan sembarangan. Bahkan, ia mengutip surat Al-Mumtahanah yang memerintahkan umat Islam berlaku adil kepada siapapun yang tidak memerangi mereka karena agama. Penjelasan Huda begitu cermat, membuat semua tudingan Tobi kehilangan taringnya. Penonton mulai menyadari bahwa debat ini bukan tanding yang seimbang secara usia, tetapi benar-benar seimbang dari segi ilmu. Beberapa di antara mereka yang tadinya simpati pada Tobi kini mulai berpaling. Seorang pendeta tua yang duduk di sudut bahkan tampak mengangguk kecil ketika Huda menyampaikan bahwa setiap agama memang memiliki perbedaan, namun kebenaran hanya bisa diukur dengan kejujuran dalam memahami, bukan dengan kebencian terhadap ajaran lain. Tobi yang semula menganggap forum ini sebagai panggung kejayaannya, perlahan-lahan merasa seperti tengah berdiri di tepi jurang kekalahan. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan mukanya, Tobi mencoba menantang Huda dengan pertanyaan metafisik, seperti bagaimana bentuk Tuhan menurut Islam, dan bagaimana Al-Quran bisa menjadi wahyu jika diturunkan melalui seorang manusia biasa. Huda menjawab dengan mengutip ayat, Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan menjelaskan konsep tauhid dengan ringkas namun mendalam. Ia bahkan menyentuh tentang keindahan struktur bahasa Al-Quran yang telah membuat para sastrawan Arab sekalipun bertekuk lutut. Kali ini, bahkan para tokoh agama lain di forum itu pun diam penuh hormat. Debat akhirnya dihentikan oleh panitia karena waktu sudah habis. Namun semua orang tahu, siapa yang telah berbicara dengan hati dan ilmu, dan siapa yang hanya menyerang tanpa landasan. Tobi, dengan wajah tegang dan penuh amarah yang ditahan, hanya bisa duduk diam saat Huda mengakhiri pernyataannya dengan kalimat penutup, kebenaran tidak selalu datang dari yang tua. Kadang, ia datang dari lisan yang polos, namun dijaga oleh wahyu. Sorak-sorai pun bergema dari penjuru alun-alun, tidak dalam bentuk fanatisme, tetapi kekaguman pada seorang bocah yang telah mengangkat martabat agamanya dengan hikmah dan kelembutan. Tobi duduk kaku di bangkunya, wajahnya memucat seperti disiram air es. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena hantaman mental yang tak ia sangka datang dari anak berusia 10 tahun. Ia mencoba berdiri, namun langkahnya goyah, kakinya seperti menolak perintah. Sorakan dan tepuk tangan yang menggema di sekeliling alun-alun bukan lagi sambutan yang membanggakan bagi seorang orator, melainkan cambuk penghinaan bagi seorang yang merasa dirinya paling mengerti kebenaran. Debat yang ia rancang sebagai ajang mempermalukan Islam, justru berakhir dengan dirinya menjadi bulan-bulanan rasa malu. Huda, sang penghafal Quran, tidak menunjukkan sikap congkak sedikit pun. Ia hanya menunduk, meletakkan mikrofon kembali, lalu kembali ke tempat duduknya di samping ibunya yang menyambutnya dengan pelukan hangat. Tak ada senyum kemenangan di wajah Huda, hanya ketenangan yang terpancar dari seorang anak yang yakin bahwa ilmu tidak untuk menyombongkan diri,
melainkan untuk menjaga kebenaran. Ucapan terakhirnya yang menekankan bahwa kebenaran tidak selalu berpihak pada usia, terus terngiang-ngiang di kepala Tobi, menghantam egonya berkali-kali. Sebagian peserta forum datang menghampiri Huda untuk bersalaman dan mengungkapkan kekaguman. Bahkan beberapa tokoh lintas agama yang hadir, termasuk seorang pendeta dan tokoh Hindu, menyampaikan pujian atas keberanian dan kecerdasan Huda. Mereka tak memihak secara akidah, tapi mereka tahu bahwa kebenaran logis dan adab debat telah berpihak pada bocah tersebut. Tobi hanya bisa menyaksikan semua itu dari kejauhan, tubuhnya seolah terkurung dalam semacam sangkar hina yang tak kasat mata. Ia ingin membantah, namun suara-suara dalam pikirannya terlalu gaduh untuk memberi ruang pada nalar. Ketika forum usai dan masa mulai bubar, Tobi berjalan dengan cepat, nyaris berlari menuju pintu keluar. Seorang biksu muda yang hendak menyapanya hanya mendapat tatapan tajam penuh amarah. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Tobi, hanya desis napas yang tidak stabil. Ia merasa seluruh martabat yang ia bangun selama puluhan tahun hancur lebur di hadapan sorotan ratusan pasang mata, oleh anak kecil yang bahkan belum balik. Setiap langkah yang ia ambil pulang ke kuilnya seperti langkah menuju penjara batin, tempat di mana dendam dan amarah tumbuh dalam senyap. Sesampainya di kuil, Tobi mengunci pintu rapat-rapat. Ia membanting jubahnya, merobek lembaran-lembaran catatan ceramah yang biasa ia bawa, dan melemparkannya ke lantai. Matanya menyala, bukan karena cahaya hikmah, tapi oleh bara kebencian yang disulut rasa malu. Ia merasa dirinya dijatuhkan bukan oleh fakta, tapi oleh skenario yang dibuat langit untuk mempermalukannya. Ia mengulang-ulang kalimat dalam hatinya, "Aku tidak bisa kalah dari seorang anak, tidak bisa." Ulangannya berubah menjadi ratapan, lalu menjadi janji yang dingin di benaknya. Akan ada pembalasan. Dalam diamnya, Tobi mulai menyalakan dupa. Tapi bukan untuk bersembahyang seperti biasanya. Ia duduk bersila di tengah ruang semadi, menatap tajam pada patung-patung suci yang menghiasi dinding. Tapi kali ini, tak ada damai yang menyelimutinya. Yang hadir hanya bayangan wajah Huda, dan suara tepuk tangan massa yang terus menggema di benaknya. Ia merasa telah dinodai, direndahkan, dan dilecehkan di tengah halayak. Tidak ada lagi keinginan berdiskusi secara akademis. Yang muncul adalah hasrat untuk menghancurkan simbol yang telah mengalahkannya, Al-Quran. Malam itu, Tobi tidak tidur. Ia hanya duduk dalam gelap, sesekali tertawa kecil dengan suara lirih, seperti orang yang tengah berbicara dengan bisikan dari dalam dirinya sendiri. Api amarah dalam dadanya tak kunjung padam. Malu telah bertransformasi menjadi benci. Dan dari kebencian itulah lahir niat yang akan mengguncang kota kecil itu. Ia memandang keluar jendela, menatap langit malam yang bertabur bintang, dan berbisik pelan, "Jika Al-Quran yang membuatku jatuh, maka Al-Quran pula yang harus dihancurkan." Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa kekalahan di forum itu akan menjadi awal dari sebuah rencana hitam yang kelak mengundang kemurkaan langit. Pagi itu mentari bersinar terang di langit kota kecil, menyambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh kehangatan. Umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa hewan kurban, dan memadati alun-alun yang semalam menjadi saksi debat sengit antara sang biksu dan anak penghafal Quran. Suasana dipenuhi takbir, senyum, dan aroma semangat persaudaraan. Di antara kerumunan, Huda hadir bersama ibunya, duduk tenang menunggu pelaksanaan salat dimulai. Tak ada tanda bahwa hari suci itu akan ternoda oleh rencana jahat yang sedang menanti di sudut gelap kota. Di balik dinding kuilnya, Tobi telah bersiap. Matanya sayu namun menyala dengan api kebencian yang belum padam sejak malam sebelumnya. Ia berdiri di hadapan tumpukan kitab-kitab dan dupa yang kini terasa hampa baginya. Di tangannya tergenggam erat sebuah mushaf Al-Quran, yang ia ambil dari meja dakwah seorang relawan masjid 2 hari lalu. Bibirnya bergetar menahan amarah yang mendidih. Bukan hanya pada Huda, tapi pada seluruh ajaran yang telah mempermalukannya. Ia mengenakan jubah lusuh, bukan jubah kebesaran kebiksuannya. Dalam diam, ia melangkah keluar dari kuil tanpa berkata sepatah kata pun kepada siapapun. Langkah Tobi menggema di jalanan yang mulai ramai. Tak ada yang mencurigainya, semua sibuk merayakan hari besar. Tapi di dalam dirinya, rencana gelap telah matang. Ia ingin membalas bukan dengan kata-kata, melainkan dengan penghinaan. Di alun-alun, ratusan orang mulai berdiri rapat-rapat dalam syaf salat. Takbir terus bergema, dan imam bersiap memulai pelaksanaan salat Id. Saat imam mengangkat takbiratul ihram, Tobi mendekat perlahan, menyusup dari sisi barat, membawa mushaf yang dibungkus kain. Ketika umat Islam bersujud, Tobi maju ke tengah, membuka kain tersebut dengan cepat, lalu mengangkat mushaf itu tinggi-tinggi di hadapan semua orang.
Sebelum ada yang sempat menghentikannya, ia menyalakan korek dan membakar Al-Quran di depan mata jamaah. Lidah api menyambar lembar demi lembar kitab suci itu, dan tawa sinis keluar dari mulut Tobi, bagai orang kesurupan. Api yang ia nyalakan bukan sekadar api fisik, tetapi api penghinaan, ditujukan langsung ke arah yang ia benci. Tangannya gemetar, entah karena emosi atau karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Para jamaah terkejut dan bangkit dari sujud mereka. Beberapa orang hendak melompat maju, namun para ulama dan tokoh masyarakat dengan sigap menahan. "Jangan rusak ibadah kita," kata salah satu dari mereka, berusaha menjaga ketertiban di tengah provokasi yang jelas. Huda berdiri di samping ibunya, menyaksikan pemandangan itu dengan wajah datar. Tidak ada kemarahan, hanya rasa sedih mendalam. Bagi seorang penghafal Al-Quran, menyaksikan kitab sucinya dihina seperti itu adalah luka yang menggores kalbu. Tapi Huda tahu, kemarahan bukan jawabannya. Asap hitam membubung ke langit, membawa bau kertas terbakar yang mencengkeram hidung. Di tengah kekacauan itu, tak ada yang menyangka bahwa langit sedang menyaksikan dengan murka. Angin mulai bertiup lebih kencang, seolah ikut mengaduk-aduk suasana. Tobi masih berdiri di sana, puas dengan aksinya. Ia memandang sekeliling, mengharapkan kemarahan massa yang membuktikan bahwa ia telah menang. Namun yang ia lihat justru ketenangan dan kendali diri, sebuah kemuliaan yang tidak ia miliki. Itu membuatnya semakin marah, dan tanpa ia sadari, ia baru saja menyalakan api yang lebih besar dari yang bisa ia padamkan. Ia melangkah pergi dengan kepala tegak, masih tertawa lirih. Di belakangnya, mushaf yang sudah jadi abu terserak tertiup angin. Tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang menghakiminya secara fisik, karena umat itu tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan emosi. Tapi di langit yang semakin mendung, petir sesekali menyambar, seakan menyuarakan amarah alam. Tak ada yang tahu bahwa sejak saat itu, takdir Tobi telah digenggam oleh tangan yang tak terlihat, dan perjalanan hidupnya akan berubah secara mengerikan. Balasan dari perbuatannya tidak akan datang dari manusia, melainkan dari langit yang menggigil karena kehinaan terhadap wahyu. Sesaat setelah Tobi meninggalkan alun-alun dengan wajah congkak, langit yang sebelumnya cerah mulai tertutup awan tebal. Angin berhembus tak wajar, mengayunkan dedaunan dan mengibaskan pakaian orang-orang yang masih terpaku menyaksikan kejadian barusan. Petir menyambar jauh di ufuk, menggetarkan dada-dada yang penuh gejolak. Tidak ada hujan, tapi udara terasa berat, seolah bumi menahan napasnya. Orang-orang mulai berbisik, menyadari bahwa alam pun seakan terusik oleh tindakan nista yang baru saja mereka saksikan. Huda memandang langit sejenak, lalu menunduk dalam diam, membaca istighfar dalam hati yang pilu. Tobi kembali ke kuilnya dengan langkah yang sebelumnya mantap, namun kini mulai gontai. Udara terasa dingin menusuk tulangnya, padahal tidak ada tanda-tanda badai. Ia merapatkan jubahnya, tetapi rasa dingin itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Ia membuka pintu kuil dan segera menutupnya rapat-rapat. Dupa yang ia nyalakan tak mampu menghangatkan ruangan. Ia duduk di lantai, menggigil meski tidak demam. Saat menatap kedua tangannya, ia melihat kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya, urat-urat membiru dan jemari terasa kaku. Ada sesuatu yang salah, pikirnya. Tapi ia menepisnya, menyalahkan emosi yang terlalu tinggi sebagai penyebabnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Cermin kecil di sudut ruangan memantulkan wajahnya, dan ia kaget melihat kulit wajahnya mulai mengabur warnanya, seperti kehilangan darah. Mata yang tadinya penuh semangat kini terlihat kosong, tak bercahaya. "Apa yang sedang terjadi padaku?" desisnya sendiri, meraba wajahnya dengan gugup. Tak ada luka, tak ada demam, tapi tubuhnya seperti dihinggapi bayangan kematian yang tak kasat mata. Ia berusaha berdiri, namun lututnya lemas. Ia terjatuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa takut merayap naik dari dasar jiwanya. Bukan takut pada manusia, tapi takut pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam menjelang dengan cepat. Kegelapan turun tanpa jeda, seperti kain hitam tebal yang menutupi kota. Tobi menggigil di pojok kuil, membungkus tubuhnya dengan selimut wol. Tapi rasa dingin itu tak bisa dihalau. Di luar, suara angin menderu lebih keras dari biasanya. Pepohonan merintih, jendela-jendela bergetar. Tak seorang pun datang menjenguknya malam itu, dan ia pun tak ingin ada yang datang. Ia merasa malu, tetapi juga diliputi oleh kesombongan yang belum sepenuhnya pudar. Namun dalam hati kecilnya, ada suara yang berbisik lirih, "Kau telah membakar cahaya. Sekarang, kegelapan menjemputmu."
Beberapa warga yang melintas malam itu mengaku melihat kilatan aneh menyambar ke arah kuil Tobi. Bukan seperti petir biasa, tetapi seperti cahaya putih yang turun dengan keheningan mematikan. Seorang pedagang yang melintas mengaku melihat bayangan besar menutupi atap kuil, namun tak berani mendekat. Suasana di sekitar kuil berubah mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Angin yang berhembus dari arah kuil membawa aroma terbakar samar, padahal tak ada api atau asap. Di dalam, Tobi semakin meringkuk, dan tubuhnya mulai menggigil hebat seolah ia direnggut oleh rasa sakit tak kasat mata. Esok paginya, suara dari kuil tidak terdengar. Tak ada lonceng dibunyikan, tak ada dupa yang dinyalakan. Seorang biksu muda yang biasanya menemani Tobi datang untuk melihat keadaannya. Ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Saat dibuka perlahan, ia menemukan Tobi tergeletak di lantai, matanya terbuka namun kosong. Tubuhnya menggigil meski udara pagi itu hangat. Sang biksu muda memanggilnya berulang kali, namun tak ada respons. Tobi masih hidup, tapi seperti telah kehilangan kesadarannya. Wajahnya membiru, dan kulit di bagian lehernya tampak mengelupas seperti luka bakar ringan. Berita itu menyebar cepat. Orang-orang mulai membicarakan apa yang terjadi, mengaitkannya dengan pembakaran mushaf yang dilakukan Tobi sehari sebelumnya. Langit menggigil karena murka, kata seorang tua. Itu bukan kebetulan. Para tokoh agama menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak membalas dengan kekerasan. Namun semua sepakat bahwa yang menimpa Tobi bukanlah akibat dari manusia, melainkan dari kuasa yang lebih tinggi. Di tempat tidur kuilnya, Tobi memejamkan mata untuk sejenak, namun di balik kelopak matanya, ia melihat cahaya membakar yang datang dari dalam dirinya sendiri, dan saat itu ia tahu, azab baru saja dimulai. Pagi itu, kota kecil tempat kuil Tobi berada mulai kembali ramai. Para pedagang membuka kios mereka, anak-anak berlari-lari di alun-alun, dan para pemuka agama duduk berdiskusi ringan tentang kejadian yang telah mengguncang kota. Namun di balik semua rutinitas itu, tersimpan kecemasan yang mengendap dalam dada banyak warga. Mereka belum bisa menghapus gambaran pembakaran mushaf suci oleh Tobi. Beberapa dari mereka masih mendiskusikan kilatan cahaya semalam, dan bisik-bisik tentang hukuman ilahi mulai terdengar seperti gema yang perlahan menguat. Sementara itu, di dalam kuil, Tobi tak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Malam tadi ia menggigil hebat, dan kini tubuhnya menjadi berat bagai besi tua. Ia mencoba duduk, tapi tulangnya terasa seperti akan patah. Rasa nyeri mulai menjalar dari dada ke seluruh tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan terbatuk hebat. Darah kental keluar dari mulutnya. Ia tersentak panik. Jemarinya gemetar saat meraba tubuhnya, kulit di lengan dan dada mulai melepuh, padahal tidak ada luka luar sebelumnya. Baunya aneh, seperti daging yang terbakar meski tidak ada api. Tobi berteriak meminta tolong. Beberapa biksu muda mendatangi kamarnya dan terkejut melihat kondisinya. Mereka segera memanggil tabib dari kota. Namun saat tabib datang dan memeriksa tubuh Tobi, ia hanya bisa menggelengkan kepala. Ini bukan luka biasa. Ini seperti terbakar dari dalam, katanya lirih. Tidak ada tanda-tanda infeksi, tak ada gejala penyakit yang dikenal. Kulit Tobi retak seperti tanah kekeringan, dan suhu tubuhnya melonjak tinggi namun ia merasa dingin membeku. Obat-obatan herbal maupun modern tak mampu meredakan rasa sakitnya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka hidup bagi Tobi. Ia tak bisa lagi duduk, berbicara pun tidak. Suara yang keluar dari tenggorokannya hanyalah desahan dan jeritan lirih. Makanan tak dapat masuk, minuman hanya sedikit yang bisa ia telan. Tidur pun tak membawakan ketenangan. Setiap malam tubuhnya kejang-kejang, dan para biksu penjaga tak sanggup menahan rasa ngeri saat mendengar jeritannya yang mengiris malam. Mereka mulai menjaga jarak, dan hanya datang untuk menaruh air atau kain basah di sisinya tanpa berkata sepatah kata pun. Beberapa biksu mulai curiga dan mengaitkan penderitaan itu dengan kejadian pembakaran mushaf. Sebagian dari mereka mulai takut, tidak hanya kepada hukuman yang menimpa Tobi, tapi juga kepada kemungkinan dampak yang bisa meluas kepada komunitas mereka. Ada yang memutuskan untuk pindah sementara dari kota, mencari tempat lebih tenang. Namun ada juga yang mulai memikirkan ulang sikap mereka terhadap agama lain. Apa yang dilakukan Tobi bukan hanya pelecehan, tapi juga pengingkaran terang-terangan terhadap keyakinan umat lain. Banyak yang tak ingin ikut menanggung akibat dari ulah satu orang. Sementara itu, masyarakat umum mengamati dari kejauhan. Mereka tidak datang untuk mengejek atau mencaci. Huda pun tetap dalam diam, hanya mendoakan agar semua diberi petunjuk. Beberapa warga mulai melihat penderitaan Tobi sebagai peringatan,
bukan sekadar balasan. Orang-orang yang awalnya marah kini lebih banyak merenung. Ketegangan di kota perlahan berganti dengan rasa waspada, seolah semua sedang menanti langkah berikut dari kekuatan tak terlihat yang telah mulai bergerak. Pada suatu sore, di antara sisa-sisa kekuatannya, Tobi meraih sebuah kertas dan pena. Tangannya gemetar hebat, namun ia berhasil menuliskan dua kata yang penuh beban, "Ampuni aku." Ia tak menjelaskan kepada siapa kata itu ditujukan, Tuhan, umat Islam, atau mungkin Al-Quran yang dibakarnya sendiri. Tapi pesan itu terbaca jelas. Para biksu yang menemukannya hanya bisa saling pandang dalam diam. Tak ada yang berani menyentuh kertas itu. Mereka hanya meninggalkannya di meja, di samping tubuh Tobi yang kini hanya bisa menangis dalam diam. Azab telah dimulai, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hari-hari berlalu dengan suasana muram menyelimuti kediaman Tobi. Tubuhnya makin melemah, namun penderitaan belum kunjung berhenti. Luka-luka di kulitnya kini mengeluarkan cairan, dan bau busuk menusuk hidung siapa saja yang masuk ke kamarnya. Tobi hanya bisa terbaring dengan mata memandangi langit-langit, kadang bergulirkan air mata diam-diam. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi arogansi yang dulu membakar semangatnya untuk menghina keyakinan orang lain. Kini yang tersisa hanya tubuh renta yang dikurung rasa sakit dan batin yang luluh lantak oleh penyesalan. Beberapa biksu mulai merasa kasihan, tapi ketakutan mereka lebih besar. Kamar Tobi perlahan dijauhi. Bahkan pelayan kuil pun enggan membersihkan ruangan itu. Mereka khawatir terkena kutukan yang sama. Salah satu biksu muda yang sempat mendekat hanya berani meletakkan semangkuk air di ujung ranjang, tanpa menyapa atau menghibur. Di kalangan mereka, sudah tersebar bisik-bisik, ini bukan sakit biasa. Ini ganjaran. Bahkan ada yang berkata bahwa malam-malam mereka terganggu oleh mimpi buruk aneh sejak Tobi membakar mushaf. Tobi menyadari dirinya ditinggalkan. Ia menatap dinding dengan pandangan hampa, bibirnya kadang bergetar tanpa suara. Dalam keheningan yang pekat, ia mencoba mengingat kembali apa yang mendorongnya bertindak begitu keji. Apakah hanya karena kekalahannya di forum itu? Apakah karena egonya terluka oleh anak kecil yang mampu menjawab semua retorikanya dengan ayat-ayat suci? Ia mulai menulis beberapa kalimat di kertas lusuh yang diselipkan di bawah bantal, namun tangannya terlalu lemah. Satu-satunya tulisan yang utuh hanyalah, "Ampuni aku." Malam-malam menjadi lebih panjang. Udara terasa dingin meski api perapian dinyalakan. Tobi menggigil, tapi tubuhnya juga terasa panas seperti bara. Ia berada di antara dua kutub rasa, terbakar dari dalam namun membeku dari luar. Rasa sakit itu seperti gelombang, datang menyergap tanpa jeda. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur dan tak pernah bangun lagi. Namun tidurnya selalu terganggu bayangan-bayangan, wajah-wajah asing, suara orang mengaji, bahkan api yang menari-nari di matanya meski tidak nyata. Semua itu menyiksanya lebih hebat dari luka fisik. Kabar kondisi Tobi pun sampai ke telinga warga kota. Sebagian datang mengintip dari kejauhan, sebagian lain memilih mendoakannya diam-diam. Huda, sang penghafal Quran, tetap diam, tidak pernah mengungkit nama Tobi ataupun membahas kejadian pembakaran mushaf di hadapan umum. Ia hanya berkata kepada orang-orang yang bertanya, "Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang berbuat zalim." Kalimat itu menggetarkan hati banyak orang. Kelembutan dan sikap Huda justru menjadi cambuk batin bagi sebagian warga yang sempat menyimpan dendam. Beberapa orang tua yang awalnya sinis terhadap anak kecil itu kini menyuruh anak-anak mereka belajar dari Huda. Ilmunya bukan hanya dari hafalan, kata mereka, tapi dari ketenangan hatinya. Rumah Huda pun mulai ramai, bukan karena keramaian duniawi, tapi oleh suara anak-anak yang ingin belajar mengaji, memahami makna di balik ayat. Semuanya terasa kontras dengan kesunyian dan kesengsaraan yang membekap kuil Tobi. Di akhir pekan itu, saat langit mendung menggantung, beberapa biksu menemukan Tobi dalam kondisi sangat lemah. Ia tak mampu menggerakkan tubuh, hanya matanya yang berkedip pelan. Di sebelah tangannya, kertas bertuliskan, "Ampuni aku," basah oleh tetesan air mata. Para biksu hanya berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Mereka sadar, jikapun ada pengampunan, itu hanya datang dari Yang Maha Kuasa, dan mungkin, dari Al-Quran yang dulu dibakar dengan tangan penuh kebencian. Namun kini, tangan itu bahkan tak mampu menggenggam pensil. Penyesalan Tobi telah datang, namun terlalu terlambat. Malam itu, kota kecil yang biasanya tenang diselimuti suasana ganjil. Langit tampak kelam tanpa bintang, dan udara terasa berat seolah menahan sesuatu yang akan datang. Di kediaman Tobi, suasana mencekam tak hanya karena kesakitan yang dideritanya,
tetapi juga karena suara-suara aneh yang mulai terdengar dari balik dinding kamarnya. Para biksu yang berada di kuil mendengar jeritan panjang yang memilukan, jeritan yang seolah bukan berasal dari manusia biasa. Tak seorang pun berani masuk, tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya berdoa dalam hati agar malam segera berlalu. Jeritan itu berlangsung lama, mengiris hati bagi siapapun yang mendengarnya. Kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti pekikan seseorang yang melihat sesuatu yang mengerikan. Pada satu titik, suara itu berhenti tiba-tiba. Kesunyian yang datang setelahnya justru lebih menggetarkan. Beberapa biksu memberanikan diri untuk mengintip dari celah pintu. Dari sana, mereka melihat cahaya kemerahan seperti bara menyala dalam gelap, lalu padam dalam sekejap. Tak ada api, tak ada asap, namun suhu di dalam kamar terasa seperti neraka yang baru saja tertutup. Pagi harinya, kabar cepat menyebar. Tobi ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di atas ranjang, hangus seperti baru terbakar, padahal tak ada tanda-tanda kebakaran sama sekali di sekitarnya. Dinding, kasur, bahkan pakaian di sekelilingnya tetap utuh. Hanya tubuh Tobi yang hangus, kulitnya menghitam, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Mulutnya terbuka seperti hendak berteriak, dan matanya membelalak tak tertutup. Para biksu yang melihat kejadian itu langsung menjauh dan menunduk dalam ketakutan. Mereka sadar, ini bukan kematian biasa. Tubuh Tobi segera dikafani dan dikuburkan secara diam-diam. Tak ada upacara besar, tak ada pidato penghormatan. Bahkan sebagian besar komunitas keagamaannya tak hadir dalam pemakaman itu. Mereka memilih bungkam, menyimpan rasa takut dan trauma yang masih membekas dari malam sebelumnya. Beberapa dari mereka memutuskan pergi dari kota itu, membawa serta kenangan yang tak ingin mereka ulangi. Bagi mereka, kejadian ini telah menjadi pelajaran pahit bahwa bermain-main dengan hal suci bukan hanya persoalan keyakinan, tapi juga bisa membawa bencana nyata. Berita kematian Tobi menyebar cepat, menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Ada yang menganggapnya kutukan, ada yang menyebutnya balasan dari langit. Tak sedikit pula yang mulai berpikir ulang tentang posisi mereka terhadap agama dan kitab suci. Rasa takut tak lagi diarahkan pada umat Islam, tapi pada keangkuhan sendiri yang seringkali membutakan mata terhadap kebenaran yang datang secara damai. Orang-orang mulai mendekat ke masjid, bukan untuk mengislamkan diri, tapi sekadar untuk memahami, apa yang sebenarnya membuat seorang anak kecil mampu menggetarkan hati dengan kata-kata yang sederhana tapi dalam. Di sisi lain, Huda tetap diam. Ia tidak berkomentar atas kematian Tobi, tidak menyalahkan, tidak menuding, tidak merayakan. Ketika seseorang bertanya apa yang ia pikirkan tentang kematian itu, Huda hanya menjawab singkat, itu urusan Allah. Aku tidak tahu, dan tidak berhak menghakimi. Jawaban itu membuat orang-orang tercenung. Seorang anak kecil yang dulu menjadi bahan perundungan dan cemoohan, kini justru menjadi cermin ketenangan dan keteguhan iman. Ia menjadi simbol bahwa kebenaran tak butuh amarah untuk ditegakkan. Kematian Tobi akhirnya menjadi pelajaran yang membekas dalam sejarah kota kecil itu. Tak ada lagi forum yang diisi dengan celaan dan cemoohan antaragama. Semua mulai berbicara dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih saling menghargai. Nama Huda pun makin dikenal, bukan karena ia pernah mengalahkan seorang biksu tua, tetapi karena ia menunjukkan bahwa ilmu, kesabaran, dan sikap hormat kepada sesama adalah jalan untuk menjawab kebencian. Sementara itu, makam Tobi berdiri sunyi, tak bertanda, hanya dikenal sebagai tempat yang tak bisa dilupakan. Setelah peristiwa memilukan itu, suasana kota perlahan berubah. Keramaian forum terbuka antaragama yang dulu sering diwarnai debat sengit kini berganti dengan diskusi penuh rasa hormat dan keinginan untuk saling memahami. Warga mulai berdatangan kepada Huda, bukan hanya untuk belajar Al-Quran, tapi juga untuk mendengarkan kata-kata hikmah dari bocah itu. Mereka terpukau oleh kedewasaan dan ketenangan yang terpancar dari dirinya, sebuah cahaya yang menginspirasi dan menenangkan. Huda dengan rendah hati menerima kedatangan mereka, menjawab pertanyaan tanpa amarah dan dengan kelembutan yang tulus. Di setiap kesempatan, Huda selalu menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci untuk dibaca, tetapi sumber cahaya yang membawa petunjuk dan kedamaian bagi siapa saja yang membukanya dengan hati terbuka. Ia mengingatkan bahwa perjuangan melawan kebencian bukan dengan api kemarahan, melainkan dengan api ilmu dan kesabaran. Api yang membakar mushaf itu akan kembali kepada pembakar, katanya, karena setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya, dan Allah Maha Adil. Ucapannya itu menjadi pedoman bagi banyak orang, yang dulu mungkin mudah terpancing emosi, kini belajar untuk mengendalikan diri. Huda pun menjadi sosok yang dicari oleh para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi.
Ia tak pernah memaksakan pendapatnya, melainkan selalu mengajak orang lain untuk bersama-sama mencari kebenaran dengan cara damai. Di sekolah, para guru memuji kedisiplinan dan kecerdasannya, sementara tetangga mengagumi kesantunan dan kebijaksanaannya. Namun, di balik semua itu, Huda tetaplah anak kecil yang suka bermain dan tertawa, menyeimbangkan antara tanggung jawab dan masa kecilnya dengan sangat baik. Masyarakat yang sebelumnya penuh dengan ketegangan kini mulai melupakan perbedaan, menggantikannya dengan semangat persatuan dan toleransi. Banyak yang datang dari luar kota untuk belajar dari Huda, tidak hanya mengenai Islam, tetapi juga tentang bagaimana mengatasi konflik dengan kepala dingin dan hati lapang. Forum-forum antaragama mulai berubah format menjadi dialog interaktif yang menekankan nilai kemanusiaan dan kasih sayang universal. Perubahan ini membawa kedamaian yang sebelumnya sulit dirasakan, menumbuhkan harapan baru bagi masa depan kota kecil itu. Di balik ketenaran yang mulai diraihnya, Huda tetap menjaga kerendahan hati. Ia selalu mengingatkan semua orang bahwa ilmu dan iman harus berjalan seiring. Ilmu tanpa iman seperti kapal tanpa kemudi, ujarnya suatu hari, dan iman tanpa ilmu seperti kapal tanpa layar. Keduanya harus ada agar kita bisa berlayar dengan selamat menuju tujuan yang benar. Kata-katanya menjadi pelajaran yang menancap kuat dalam benak banyak orang. Ia tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga tentang kebijaksanaan hidup yang universal dan abadi.